أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nurul Hidayah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah membuka kajian malam hari ini dapat membawa keberkahan dan pahala dalam majelis kita malam hari ini. Nah, sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan tata tertib ya teman-teman. Tata tertibnya, yang pertama peserta hadir lebih awal sebelum kelas dimulai, kemudian memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat. Peserta mengubah nama akun Zoom dengan format nama underscore asal, seperti contoh di atas ya teman-teman ya, bisa dilihat, tolong yang belum diubah bisa segera diubah biar kita sama-sama kenal. Kemudian dianjurkan untuk menyiapkan catatan dan alat tulis. Yang kelima, menjaga adab dalam bermajelis. Kemudian mematikan suara atau mikrofon selama kelas berlangsung, kecuali telah diizinkan untuk menyalakannya. Kemudian yang ketujuh, apabila hendak bertanya bisa melalui room chat atau raise hand terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman, bagi yang belum tahu Madinah ini apa, Madinah itu adalah Majelis Diniyah Akhwat Indonesia, tempat belajar khusus akhwat yang membahas tentang ilmu tauhid, fikih, akhlak, sirah, dan bahasa Arab. Madinah adalah anak dakwah dari Rumah Ta'aruf Yogyakarta dengan pengasuh Umi Fatonah Ishai. Kemudian sebelum ke materi, izinkan saya membacakan profil pemateri ya, teman-teman. Nah, pemateri kita adalah Ustadzah Flawaria yang mana saya yakin teman-teman semua udah banyak yang tahu ya. Beliau merupakan penulis, motivator, muslimah, dan founder @kelas_muslimah dengan aktivitas saat ini yaitu ibu rumah tangga hingga narasumber program Embun Hati dan Risalah RBTV, riwayat pendidikan di SDN Tugu Depok, hingga Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ustazah Flawaria ini udah ini ya teman-teman, banyak menulis buku, diantaranya Make Up Our Mind, Jejak Cinta dari Tiga Kota Suci, Perfect Dreamy Wedding, dan The Sparkling Ladies. Nah, aku yakin nih teman-teman udah banyak yang tahu ya Ustazah Flawaria. Mungkin sambil menunggu Ustazah Flawaria untuk masuk, kita ini ya teman-teman, kenalan lebih dahulu aja kali ya. Yuk teman-teman, ini ada dari mana aja ya? Wah, ternyata ada dari Bandung, ada dari Nganjuk, jauh-jauh ya teman-teman. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Pertama ada Mbak Alivia. Assalamualaikum Mbak Alivia dari Jogja. Apakah bisa on mic? Waalaikumsalam Kak Mufi. Sebelumnya Kak Alivia ini pertama kali mengikuti kajian spesial Madinah apa udah beberapa kali nih? Baru pertama kali. Tahu informasinya dari mana Kak Alivia? Dari story WhatsApp teman saya. Mungkin ini ya, izin tanya ya Mbak Alivia, kenapa sih tertarik buat ikut kajian ini dengan tema ini? Apakah ada apa ya hal yang relate di kehidupan atau gimana? Mungkin bisa diceritakan kisah hijrahnya atau mungkin yang lainnya?
Apa ya? Ingin menambah ilmu gitu aja sih Kak Mahfi. Oke, makasih ya Kak Alifia. Kemudian ada Kak Bila dari Kalasan. Assalamualaikum Kak Bila. Apa bisa on mic? Oh, mungkin Kak Bila baru berhalangan buat on mic ya. Kita sapa ini dari jauh nih. Ada Mbak Dian Tiara Nur Hasanah dari Bandung. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam, Kak Mahfi. Masya Allah. Ini ya dari Bandung ya Mbak ya? Iya, betul Kak Mahfi. Oh, ini sebelumnya tahu kajian spesial Madinah dari mana nih? Kebetulan aku tahu kajian spesial Madinah dari Instagramnya Ustazah Flo. Jadi tadi siang kebetulan Ustazah Flo itu ngisi juga di kajian sebelumnya gitu. Terus ngeinfoin gitu bahwa ada kajian spesial Madinah malam ini. Jadi tadi kepoin juga Instagramnya dan akhirnya daftar. Jadi daftarnya baru pas maghrib tadi Kak Mahfi. Oh, Masya Allah. Jadi ngikutin Ustazah Floria ya. Iya, betul Kak Mahfi. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan nih Mbak Dian, gimana nih kisah-kisah hijrahnya yang menarik ataukah pasang surutnya gitu? Pasang surut hijrah ya. Kalau dari aku pribadi lebih ke kalau hijrah itu nggak bisa sendirian sih Kak Mahfi itu. Jadi perlu teman seperti itu dan lebih mudah istiqomah kalau ada temannya. Oh iya, lingkungan pasti sangat berpengaruh ya Kak Dian ya. Ya, betul sekali Kak Mahfi. Oke, terima kasih ya Kak Dian udah ngikutin kajian spesial. Terima kasih kembali Kak Mahfi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemateri kita Ustazah Flawaria telah hadir. Nah, tanpa menunggu panjang-panjang ya teman-teman, pasti udah pada dinanti-nanti juga, yaitu pemaparan materi oleh Ustazah Flawaria dengan tema pengen hijrah yang biasa-biasa aja. Kepada Ustazah Flawaria, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, sudah langsung mulai ini? Iya, Ustazah. Oke, baik. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih ya, teman-teman. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman semuanya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini ya, malam Ahad, luar biasa ya, malam Ahad banyak para pemuda-pemudi yang menghabiskan waktu dengan bersenang-senang ya, atau banyak di antara teman-teman kita yang mungkin lebih memilih malam Ahad itu untuk beristirahat atau menuntaskan hobi mereka atau menuntaskan tontonan mereka yang belum selesai ya. Tetapi teman-teman, Allah telah memilih teman-teman yang hadir di sini untuk berkumpul, dan berkumpul itu bukan di sembarang tempat, teman-teman.
tetapi berkumpulnya itu adalah di majelis ilmu, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkumpul di majelis ilmu, walaupun dalam kondisi yang sedang sempit ya, saya yakin teman-teman pasti sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan tenaganya, sudah memberikan kuotanya ya teman-teman. Tetapi banyak keutamaan, banyak sekali keberkahan yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu. Di tengah lelahnya, di tengah capeknya dia, di tengah ngantuknya, mungkin ya karena seharian beraktivitas, tapi terus menyempatkan diri bersemangat untuk menuntut ilmu, itu banyak sekali keberkahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, setidaknya terdapat 4 hal yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu, seperti teman-teman semua yang ada di sini, insya Allah. Keutamaan yang pertama, penuntut ilmu itu nanti akan dimudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Jadi salah satu ciri orang yang dimudahkan untuk menuju surga adalah ketika masih hidup, Allah mudahkan langkah kakinya, atau Allah mudahkan, atau Allah gerakkan hatinya untuk mengikuti majelis ilmu. Baik itu yang sifatnya offline, tatap muka secara langsung, atau yang sifatnya pada malam hari ini, kita online. Insya Allah. Dan keutamaan yang kedua, selain Allah mudahkan jalannya menuju surga, yang kedua adalah majelisnya, ya, tempatnya itu penuh dengan keberkahan yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Apalagi kalau kita niatnya lurus karena Allah. Dan para malaikat tersebut akan mengaminkan doa-doa kita, doa para penuntut ilmu. Jadi teman-teman ya, selain mendengarkan ilmu dari Allah untuk kita semua, jangan lupa untuk berdoa. Karena yang mendoakan, yang mengaminkan teman-teman, mohon maaf, yang mengaminkan itu tidak hanya kita, tapi juga para malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan para ahli ilmu dibandingkan dengan para ahli ibadah adalah bagaikan sinar bulan dan sinar bintang di malam hari yang sangat cerah. Seperti malam Badar, katakan dalam hadis tersebut bahwa di malam Badar itu langitnya cerah, teman-teman. Ada cahaya bulan, ada cahaya bintang. Kalau teman-teman lihat ya, coba atau malam ini di langit teman-teman lagi mendung atau lagi cerah. Saya belum lihat keluar ya teman-teman ya. Lihat cahaya bulan dan cahaya bintang. Lebih terang mana? Tentu lebih terang cahaya bulan ya, lebih besar. Itu sama dengan cahaya para ahli ilmu ya, yang seperti cahaya bulan yang terang benderang dibandingkan dengan ahli ibadah ya, cahaya seperti bintang. Sama-sama terang teman-teman. Sama-sama memiliki sinarnya masing-masing. Tetapi lebih bercahaya, lebih bersinar itu para ahli ilmu. Apalagi para ahli ilmu yang juga ahli ibadah. Jadi ibadahnya itu karena ilmu. Ibadahnya itu bukan karena hawa nafsunya, ibadahnya itu bukan karena suka-suka dirinya, ibadahnya itu bukan untuk manusia, tapi ibadahnya karena Allah. Dan berdasarkan ilmu itu cahayanya jauh lebih terang. Dan keutamaan yang keempat adalah Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Jadi pewaris ilmu itu adalah para ulama. Dan semoga dengan kehadiran teman-teman, insya Allah kelak berarti akan terlahir generasi alim ulama dari rahim kalian. Ya. Karena ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kita berikhtiar menjadi ahli ilmu dengan belajar ilmu terus ya sepanjang hayat, dan nanti kelak anak-anak kita insya Allah Allah akan mudahkan jalannya juga untuk menuntut ilmu. Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, tak lupa ya kita memberikan ya salawat dan salam yang terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat semuanya, tabi'in tabi'at, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang terus bersyukur, umat Rasulullah yang teristiqomah hingga akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, baru join Zoom karena tadi waktu isanya juga lebih lama ya teman-teman ya azannya, dan tadi saya juga diminta bantuan oleh mertua saya melakukan suatu hal, jadi mohon maaf ya. Semoga keterlambatan saya tidak menzolimi semangat teman-teman ya. Dan kesabaran teman-teman menunggu kedatangan saya itu Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, saya izin untuk share screen ya pada malam hari ini. Temanya cukup menarik ya.
pengen hijrah, tapi hijrahnya biasa-biasa saja. Ini tema yang sangat menggelitik, teman-teman. Apakah itu ada? Ternyata ada ya. Ada di sekitar kita yang pengen hijrahnya itu nggak mau hijrah yang ekstrim. Pengennya hijrahnya seminimalis mungkin. Supaya nggak dicap macem-macem sama temennya. Kamu kok hijrah ya? Udah hijrah ya sekarang ya? Kok sekarang jadi begini? Nggak asik lagi. Gitu ya. Nggak gaul lagi. Nggak keren lagi. Udah deh, nggak usah temenan. Gitu ya. Aku malu deh punya temen yang pakaiannya jadi serba panjang gitu kayak kamu. Nggak ini deh, udah nggak seru, udah deh kita tinggalin aja. Nah itu ada yang kayak gitu ya. Makanya pengen hijrah tapi takut, pengen hijrah tapi ragu, pengen hijrah tapi masih setengah-setengah. Karena apa? Karena terkadang kita hijrahnya masih sebatas ingin menjadi a good muslimah. Atau lebih tepatnya menjadi good girl ya, tidak hanya sekedar good muslimah. Good muslimah itu muslimah yang baik sudah menjadi keharusan, tapi masih banyak yang hanya terbatas pengen jadi perempuan yang baik di mata manusia. Baiknya itu juga versinya subjektif ya. Bagi kita baik tapi sama orang lain belum tentu baik. Bagi orang lain baik tapi belum tentu bagi kita tuh baik. Yang betul adalah Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi dari tema besar yang diangkat oleh panitia, saya mengambil pembahasan khusus tentang being a good muslimah without be afraid of good girl syndrome. Wah, ini apa lagi nih? Jadi secara terjemahan bebas adalah bagaimana kita bisa menjadi muslimah yang baik ya. Hijrahnya itu benar-benar hijrah, teman-teman, tanpa ada rasa ketakutan tentang sindrom good girl. Good girl syndrome. Pernah dengar istilah ini? Nah, kita akan bahas pada malam hari ini. Karena ini sering sekali menjadi persoalan para muslimah yang awal-awal berhijrah. Atau bahkan mungkin saja terjadi sindrom ini menghinggapi mereka yang sudah lama hijrah. Wah, aku udah lama hijrah, tapi kok kayaknya aku nggak dapet temen ya. Atau kok kayaknya aku dimusuhin ya. Jadi mulai goyah tuh prinsip hijrahnya. Nah, kita akan bahas ini pada malam hari ini, insya Allah. Kita awali dengan good girl syndrome. Nah, ini saya ambil karena saya memang bukan bidang dari psikologi, ya, bukan juga bidang di kedokteran. Jadi saya mengambil referensi pengertian dari good girl syndrome ini bersumber dari salah satu referensi di internet yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya banyak ya referensi yang lain, tapi saya mengambil salah satunya dari situs yang sudah saya sertakan di hadapan teman-teman. Pengertiannya, apa itu good girl syndrome? Ini menarik, teman-teman. Good girl syndrome merupakan sikap ketika seorang wanita memaksakan dirinya untuk selalu berbaik hati dan menyenangkan orang lain, tanpa memikirkan perasaannya atau bahkan haknya sendiri. Kalau kita tarik ya dengan tema besar, good girl syndrome ini berarti memaksakan dirinya untuk selalu tampil baik di hadapan orang lain. Untuk berusaha terus diterima oleh orang lain. Bahkan sampai mengabaikan prinsip-prinsip yang Allah tekankan kepada dirinya. Atau yang Allah wajibkan kepada dirinya. Ingin tampak baik di hadapan manusia, tapi sayangnya mengabaikan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good girl syndrome membuat yang merasakannya itu cenderung menghindari kritik. Jadi kalau dikritik sama orang lain itu udah baper. Menghindari konflik, gak mau ada pertengkaran. Ya. Menghindari penolakan, nah ini nih yang jadi benang merah ya. Gak mau ditolak sama temennya. Makanya hijrahnya setengah-setengah aja deh. Kalau perlu 1/4 ya, atau 1/8. Gak usah banyak-banyak. Kalau hijrahnya terlalu ekstrim nanti ditolak. Dan dia sangat menghindari penolakan. Dan menghindari kesalahan, pengen dicap menjadi muslimah yang bisa diterima gitu ya, yang bisa membaur, yang tidak terlalu ketat prinsipnya dan sebagainya. Secara garis besar teman-teman, sikap seperti ini good girl syndrome sama dengan people pleaser, artinya sama-sama berusaha untuk melakukan apapun agar tidak mengecewakan orang lain. Bahkan urusan hijrah pun teman-teman dia gantungkan kepada penilaian orang lain. Udah deh, aku segini aja hijrahnya supaya aku nggak
mendapatkan kritikan dari teman-temanku, teman-teman gengku yang dulu gitu ya, supaya aku nggak ditolak sama mereka. Dan mereka yang terkena sindrom ini juga cenderung patuh. Nah, tapi sayangnya patuhnya itu bukan pada aturan yang Allah tetapkan kepada kita. Patuhnya itu kepada aturan yang dibuat oleh kelompok tertentu atau yang dianggap berlaku ya di komunitas tertentu. Mereka juga lebih banyak diam karena khawatir ucapannya akan menyakiti orang lain. Nah, pertanyaan saya teman-teman, ada yang pernah mengalami good girl syndrome? Nah, ini ada beberapa cirinya nih ya. Yang pertama, sulit mengatakan tidak dan mengungkapkan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya ada temennya yang bilang, udah deh, kalau pengajian nggak usah rajin-rajin banget, nggak usah deh catat-catat ribet, gitu. Udah mendingan kita jalan ya. Kita coba tuh ada tempat kuliner yang terbaru. Udah nggak usah pengajian gitu. Udah jilbabnya nggak usah lah panjang-panjang. Ya yang modis gitu loh, kayak artis itu dia juga hijrah kok gitu. Tapi hijrahnya nggak buat dia pakai jilbabnya biasa-biasa aja ya. Kamu juga nggak usah lah jilbabnya nggak usah berubah-berubah banget. Nah, kalau kita terkena sindrom ini sulit untuk mengatakan enggak, ya udah iya aja. Karena takut ditolak tadi ya, takut ada konflik dan sebagainya. Takut membuat orang lain sedih dan kesal, dan cenderung perfeksionis, merasa dituntut untuk berprestasi, untuk melakukan semuanya itu tampak bagus gitu ya, semuanya itu tampak rapi di hadapan manusia, serta seringkali terpaksa melakukan hal-hal baik untuk orang lain dan berpura-pura bahagia. Mengorbankan kebahagiaan sejatinya, apalagi kebahagiaan menjadi seorang muslimah yang sejati, agar orang lain bahagia. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak balance ya. Kita mengorbankan kebahagiaan kita, apalagi kebahagiaan kita menjadi muslimah yang kafah, muslimah yang betul-betul menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh hanya demi mewujudkan kebahagiaan orang lain. Yang belum tentu kebahagiaan tersebut ya itu sifatnya abadi. Kan beda ya kalau kita berbahagia karena Allah itu abadi, teman-teman. Tapi kalau hanya ingin membahagiakan orang lain, belum tentu orang tersebut akan selalu bahagia dengan kita. Bisa jadi saat ini mereka bahagia, ya, ketika kita menuruti apa yang mereka inginkan. Tapi belum tentu kebahagiaan itu akan bertahan sampai beberapa tahun ke depannya. Serta ciri-cirinya sangat taat kepada peraturan meskipun itu adalah aturan kecil yang tidak penting. Misalnya di komunitasnya gitu ya, ada suatu kesepakatan harus punya pasangan. Artinya pasangan yang tidak halal ya, harus punya pacar gitu. Itu aturan yang disepakati bersama. Karena memang terkena sindrom ini, bilang enggak juga susah ya, kalau aku bilang nggak mau pacaran nanti dikata-katain, ya dinyinyirin, ya udah akhirnya ikut-ikutan. Kalaupun tidak sampai ikutan berpacaran, tapi ya akhirnya menoleransi tindakan berpacaran atau tindakan kemaksiatan yang lainnya. Nah, maka hati-hati ya teman-teman dalam memilih pergaulan. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan teman-teman. Apakah Anda, apakah kalian, apakah kita itu bahagia secara sadar untuk menjadi seorang muslimah? Kalian bahagia menjadi seorang muslimah? Bahagianya ini bahagia beneran atau dibahagia-bahagiain? Yang sudah berhijrah bahagia nggak sih dengan hijrahnya? Atau terpaksa? Aduh, aku sebenarnya udah males nih Mbak Flo hijrah, capek. Ya iyalah, hijrah itu nggak ada yang namanya nggak capek. Nggak ada yang mengatakan kamu kalau mau hidupnya tenang, nggak ada masalah hijrah deh. Salah. Hijrah itu teman-teman, itu tidak membuat hidup kita lantas bebas dari ujian. Justru orang yang memutuskan untuk berhijrah harus bersiap-siap. Maaf ya, saya kurangi cahayanya. Orang yang memutuskan untuk berhijrah itu harus bersiap-siap menerima ujian yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ujian dari keluarga, karena belum tentu juga orang-orang terdekat kita akan mendukung kita untuk hijrah. Ujian dari pergaulan, belum tentu teman sahabat kita yang dari kecil itu menerima hijrah kita. Ujian dari hijrah dari lingkungan pekerjaan, mungkin di sini ada sudah bekerja, belum tentu bos kita setuju melihat perubahan kita ketika hijrah. Ujian dari mana lagi ya? Dari macam-macam ya. Jadi pertanyaannya teman-teman ya, siap gak sih untuk menjadi muslimah yang berhijrahnya itu dengan bahagia secara sadar,
Bukan hijrahnya takut-takut, bukan hijrahnya sepertiga, seperempat, setengah gitu ya. Karena hijrah itu totalitas. Siap atau tidak? Poinnya adalah secara sadar, tidak dipaksa ya, tidak ditekan, tidak ragu-ragu, tapi hijrahnya dengan yakin. Oke, sebelum membahas itu, ada 5 elemen penting untuk mencapai kebahagiaan, dan 5 elemen ini dituliskan oleh seorang psikolog. Kita bahas ya dari sudut pandang Islam, kita bahas dari sudut pandang atau sisi psikologi secara umum. Jadi menurut Seligman ada 5 elemen penting untuk menjadi bahagia. Kan tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi bahagia secara sadar gitu ya, atau berhijrahnya tuh bahagia secara sadar. Nah, kalau kita rujuk ada 5 elemen penting kebahagiaan menurut Seligman. Yang pertama, orang itu menjadi bahagia kalau punya positive emotion, punya emosi yang positif. Orangnya optimis. Melihat masa lalu, walaupun masa lalunya kelam, tetap optimis dalam melihat masa depan. Ya, jadi orangnya itu bawaannya positif aja. Ngelihat banyak permasalahan, dia tetap positif. Nah, itu yang membuat dia lebih mudah untuk bahagia. Mengampuni dosanya, ketika dia sudah hijrah total, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi muslimah yang hijrahnya bahagia. Yang kedua, menurut Seligman, orang yang bahagia itu butuh engagement, butuh keterikatan, butuh fokus pada suatu hal. Kalau kita kembalikan lagi ke tema besar kita tentang hijrahnya, supaya nggak setengah-setengah gitu ya, maka kita butuh keterikatan, kita butuh fokus terhadap tujuan kita hijrah. Kenapa kita hijrah? Untuk apa kita hijrah? Sampai mana kita hijrah? Ngapain kita hijrah gitu ya? Nah itu butuh tahu teman-teman, butuh fokus. Karena kalau nggak fokus nanti hijrahnya nggak bakal husnul khotimah sampai akhir nanti. Yang ketiga, supaya bahagia, menurut Seligman itu butuh positive relationship, butuh dukungan dari orang-orang di sekitar. Kalau orang tua mendukung, bahagia. Sahabat dukung, bahagia. Followers dukung, bahagia. Nah, tapi kan kalau kita pikir kan nggak mungkin ya. Setiap orang itu pasti dukung kita. Nah, jadi kalau kita hanya merujuk pada harus positive relationship sebagai salah satu kunci kebahagiaan, ya bakal susah ya teman-teman. Karena kita sekali lagi tahu nggak semua orang akan menerima perubahan diri kita tentang perubahan diri kita untuk berhijrah. Tapi yang nggak dipungkiri juga itu merupakan sesuatu yang sangat berdampak ya. Teman-teman hijrahnya akan lebih semangat kalau didukung sama teman-temannya. Nah, maka untuk mendapatkan positive relationship, carilah komunitas-komunitas yang mendukung hijrah kalian. Yang keempat, nah yang penting itu adalah meaning, makna. Kenapa aku hidup? Kenapa aku berada di sini? Kenapa aku berhijrah? Nah, kalau sudah menemukan meaning, insya Allah akan lebih mudah untuk bahagia. Kalau teman-teman perhatikan, banyak tuh artis-artis papan atas. Kaya iya, cakep iya, terkenal iya, statusnya udah deh di atas sultan ya, mau beli apa aja bisa. Tapi mereka tuh banyak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan berbagai cara. Kita kan bingung, mereka kurang apa sih gitu ya. Kita aja yang biasa-biasa aja nggak segitunya, mereka kurang apa lagi sih? Tapi ternyata banyak yang merasa depresi, merasa bingung karena nggak ketemu meaning. Hidupnya itu meaningnya apa? Arti hidup bagi mereka itu apa? Ketika mereka sudah berada di puncak karir, mereka jadi bingung. Terus mau ngapain lagi? Mau kemana lagi? Atau kalau disinggung sedikit aja ya, disinggung sedikit mereka merasa hancur ya hidupnya. Ya sudah, akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Dan yang kelima adalah achievement. Punya capaian. Orang yang punya capaian itu akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan dia akan lebih mudah untuk bahagia. Selanjutnya kita bahas nih ya, bagaimana menjadi muslimah yang bahagia. Lebih tepatnya berhijrahnya itu secara sadar, ya totalitas dan bahagia. Teman-teman kan kalau melakukan sesuatu harus dengan bahagia ya. Kalau nggak bahagia,
sedih gitu ya, ya itu nggak akan bertahan. Sama, teman-teman hijrahnya harus bahagia dong. Harus senang gitu ya, harus ridho dengan hijrah kalian. Kalau hijrahnya aja masih takut-takut, masih malu gitu, aduh malu deh hijrah, masih sembunyi-sembunyi ya, atau masih was-was, masih galau, nah itu nanti akan lebih sulit untuk istiqomah dibandingkan dengan mereka yang oke, saya bangga berhijrah, saya bahagia dengan hijrah saya, dan saya happy, saya enjoy untuk menjalankan setiap proses dalam perjalanan hijrah saya. Nah, sebelum bahas tentang itu ya teman-teman, kita diberi kabar gembira dulu oleh Allah. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan Quran Surat Ali Imran ayat 195, teman-teman. Benang merahnya sama dari dua surat dan dua ayat ini. Bahwa Allah itu pasti akan memberikan balasan. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Asalkan ada syaratnya, yaitu dalam kondisi beriman. Artinya kalau kita berbuat kebaikan, itu walaupun tidak dipuji, walaupun orang lain nyinyir sama kita, ngomentarin kita seharusnya ketika berkaca ya pada ayat ini, kita seharusnya tenang saja. Mau ditolak ya, mau dikatain, mau dihina, dicaci maki, kita tetap tenang. Karena apa? Karena Allah yang akan balas semua itu. Allah yang akan memberikan kita kehidupan yang baik dan bahkan memberikan balasan dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Dan Allah itu tidak pernah menutup mata terhadap semua amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam proses perjalanan hijrah kita. Dan kembali lagi nih kepada konsep Islam memuliakan perempuan. Jadi kalau ada yang berpikir, aku takut hijrah nih, gitu ya, aku takut jadi muslimah yang beneran, ya, aku pengen jadi muslimah yang setengah-setengah aja. Kita harus kembali lagi bahwa sebenarnya apa sih yang kurang dalam agama. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi ada suara, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Saya lanjutkan. Kita seharusnya bangga ya ketika kita menjadi seorang muslimah. Kita berhijrah total kepada Allah. Karena agama ini adalah agama yang memuliakan perempuan. Baik itu dalam hak hidup, baik itu dalam hak harta, ya, baik itu dalam hal ilmu, baik dalam hal pernikahan, dan juga kesamaan atau kesempatan untuk beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Maka tips yang pertama, teman-teman, untuk menjadi muslimah yang bahagia, yang hijrahnya itu nggak setengah-setengah, yang hijrahnya itu menyeluruh, adalah kita harus memaknai kenapa kita diciptakan. Dari mana saya diciptakan, untuk apa saya diciptakan, dan kemana tujuan akhir kehidupan saya. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab hal ini, teman-teman nggak akan ragu lagi. Teman-teman nggak akan rapuh lagi, teman-teman nggak akan goyang lagi, walaupun seluruh sahabat kalian gitu ya, atau lingkungan kalian itu menertawakan hijrah kalian. Karena apa? Ya karena tahu tujuan kehidupan kita tidak hanya untuk mendapatkan pujian dari mereka. Karena kita tahu kenapa kita diciptakan itu bukan untuk menjadi bahan hiasan yang dielulukan oleh mereka, tidak. Karena kita akan tahu bahwa saya diciptakan itu ada tujuannya, ada maksudnya. Kita bahas satu persatu ya. Dari mana saya diciptakan? Kita diciptakan dari apa? Dari segumpal darah ya teman-teman. Tanah dimasukkan ruh ya menjadi manusia. Maka kita tidak boleh itu namanya sombong. Kita kan hanya dari segumpal darah. Untuk apa sih kita sombong? Toh nanti akhirnya kita akan kembali juga kepada Allah. Dan untuk apa saya diciptakan? Tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah. Termasuk ibadah itu adalah dengan berhijrah ya. On the way to Allah. Perjalanan kita menuju Allah. Dan kalau ditanya, kemana tujuan akhir kehidupan saya? Ya inginnya kan menuju surganya Allah. Dan kalau kita on the way to heaven, ya, kita perjalanannya sudah on the way dalam track menuju surga, berarti rambu-rambunya harus ditaati. Petunjuk jalan menuju surganya Allah harus kita ikuti. Kalau enggak nanti salah alamat. Misalnya teman-teman mau pergi ke Bandung, ya, teman-teman lihat ada marka jalan, gitu ya, ada petunjuk jalan, ini loh ke arah Bandung berapa kilometer lagi, ya.
sebelum ke Bandung mungkin nanti lewat kota beberapa daerah dulu ya, mungkin lewat Tasik ya, atau lewat mana? Lewat utara atau lewat selatan, pasti ada beberapa kota yang dilalui. Nah, kalau teman-teman pengen ke Bandung, tapi teman-teman malah nyeberang laut gitu ya, atau bahkan muter dulu ke Papua, naik dulu sampai ke Korea sana, ya nggak akan on the track, nggak sampai Bandung. Kalaupun sampai jauh sekali jalannya. Jadi teman-teman ya, ketika sudah tahu akhir tujuan saya, oh saya ingin ke surganya Allah. Berarti lakukanlah sesuai dengan aturan-aturan orang-orang yang Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di antaranya adalah mereka yang berhijrah karena Allah. Nah ini ya. Oke, saya cepatkan lagi. Yang kedua, tips menjadi muslimah yang bahagia. Oh ya, tidak usah khawatir teman-teman, nanti materi ini akan saya kirimkan kepada panitia yang menghubungi saya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan soft file-nya. Ya. Jadi kalau ada tadi slide yang tidak saya bahas, teman-teman bisa langsung baca di slide atau di materi yang akan saya berikan kepada panitia. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tips yang kedua menjadi muslimah yang bahagia dengan jalan hijrahnya adalah kita harus kenali dulu pencipta kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintainya. Teman-teman, Ibnu Qayyim juga berkata, andaikan kita tahu bahwa betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah mengatur semua urusan kita. Betapa luar biasanya, betapa dalamnya Allah mencintai hamba-hambanya. Betapa Allah itu tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita, walaupun kita suka bermaksiat, hati kita pasti akan meleleh, akan lebur, ya. Saking nggak bisa menahan kuatnya rasa cinta Allah kepada kita. Saking nggak bisa berkata-kata apa-apa, speechless gitu ya. Maka kalau kita sudah yakin betul dengan cinta Allah kepada kita, seharusnya kita juga tidak ragu-ragu dalam menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita mencintai Allah. Sama seperti ketika kita mencintai orang tua kita. Berarti kita kan pasti akan melakukan hal-hal yang disukai oleh orang tua kita. Kita mencintai Allah, berarti kita akan melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan berhijrah secara total. Ya. Walaupun ada prosesnya. Memang hijrah itu tidak langsung berubah total, gitu berubah. Enggak, semua ada prosesnya. Saya pun berproses, tidak langsung sampai seperti ini. Dan titik saya seperti ini bukan merupakan titik finish ya teman-teman. Masih panjang perjalanan hijrah saya. Sama teman-teman juga jalannya masih panjang ya. Tidak ada kata finish sampai nanti kaki kita melangkah gitu ya, mendarat tepat menjejak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, supaya hijrahnya nggak setengah-setengah, tentu saja harus luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau teman-teman niat hijrahnya itu masih ada selipan ingin dipuji manusia, ya sudah, hijrahnya nggak bakal menyeluruh ya. Hijrahnya itu bakal 1/8 aja. Karena nggak semua orang itu akan mendukung hijrah kita. Tapi kalau teman-teman niatnya karena Allah, ya, ujian itu datang, maka teman-teman akan tetap teguh dalam keistiqomahan kalian berhijrah. Jadi pusat pentingnya itu adalah luruskan niat ya. Lillahi ta'ala. Aku berhijrah karena Allah. Aku berhijrah karena cintaku kepada Allah. Lillahi ta'ala. Allah, Allah, Allah. Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah selama-lamanya. Yang keempat, nah ini yang menjadi kayaknya menjadi poin paling penting ya teman-teman ya pada pembahasan malam hari ini. Yakni jangan berharap kepada manusia, karena mereka akan lebih sering mengecewakan. Namun tetaplah berharap hanya kepada Allah, karena Allah akan memberikan yang terbaik untukmu. Kalau kita hijrahnya hanya berharap supaya diterima sama manusia, kita akan kecewa, teman-teman. Karena kalau bergantung pada pujian manusia atau bergantung pada bantuan manusia, kita akan mudah sakit hati atau patah hati. Tapi kalau kita hanya berharap kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, ya kita akan kuat, teman-teman. Dalam Quran Surat Hud ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Hijrah itu mesti sabar. Sabar ya, sabar. Dan kalau sudah sabar, teman-teman, nanti pasti Allah akan memberikan
bantuan kepada kita, akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Dimulai dari sekarang, ya, jangan berharap kepada manusia, hijrahnya kepada Allah. Yang kelima, nah ini yang sering terlupakan nih, bersyukur atas ketaatanmu. Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 rahasia untuk bahagia. Yang pertama bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua bersabar atas musibah, dan yang ketiga adalah tobat dari maksiat. Jadi sabar, syukur, tobat itu 3 kunci bahagia menurut Imam Ibnu Qayyim. Dan bila ketiga hal ini ada pada diri hidup seseorang, maka dia akan hidup bahagia baik di dunia, apalagi di akhirat. Dia akan bahagia. Oleh karena itu, jika teman-teman saat ini kita disibukkan dengan ketaatan, kita harus bersyukur. Masih sibuk pengajian, bersyukur teman-teman. Sibuk memperbaiki hijab, ya, memperbaiki jilbab, bersyukur. Sibuk berdakwah, bersyukur. Sibuk ngaji, bersyukur. Sibuk puasa, ya, puasa sunnah gitu ya, belajar, bersyukur. Karena hati ini jika tidak diisi dengan kebaikan, maka otomatis hati ini akan diisi oleh kemaksiatan. Cuma 2 pilihannya, mau diisi dengan kebaikan atau dengan kemaksiatan. Maka kalau teman-teman on the way to Allah, ya, berjalannya menuju Allah dengan hijrah, teman-teman harus bersyukur, alhamdulillah. Berarti Allah maha baik kepadaku. Allah memberikan aku waktu untuk terus menyempurnakan ketaatan. Walaupun kita tertatih-tatih dalam hijrah, tapi bersyukur masih berada di koridor hijrah. Daripada kita keluar dari jalan hijrah, kita menuju kemaksiatan, dan pada akhirnya kita disibukkan dan dilalaikan karena kemaksiatan itu. Jadi bersyukur teman-teman, alhamdulillah, aku masih ribet ya, ribet ngurus pengajian, ribet ngurus dakwah. Bersyukur daripada kita Allah sibukkan dalam hal kemaksiatan. Yang keenam, nah ini belajar menjadi muslimah yang asertif. Asertif itu apa sih? Nah, ini ada penjelasannya ya. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Orang yang asertif, maka dia akan mudah berteman dengan siapapun, dia akan selalu dihormati dan dihargai orang lain, ya. Dia juga akan rasa percaya dirinya itu ada, nggak minder, ya. Terus akan meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Orang yang asertif juga dapat mengelola stresnya dengan baik, ya, dan tidak akan ditindas. Ini nih ya, tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi muslimah asertif dia tetap memiliki prinsip. Prinsipnya itu tidak berubah walaupun lingkungan menuntutnya untuk berubah. Hanya ya teman-teman, hanya butuh cara pengkomunikasian yang baik. Misalnya teman-teman ya, teman-teman punya prinsip apa? Tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis. Itu kan prinsip ya teman-teman. Dan belum tentu lingkungan sekitar teman-teman mendukung hal itu. Nah, kalau teman-teman menjadi muslimah yang Pak ini ya, yang tidak asertif ya, yang iya gitu ya, nurut, ya udah teman-teman ketika disuruh udah lah nggak apa-apa, salaman doang, dosanya dikit lah gitu ya. Ya walaupun dikit tetap dosa ya teman-teman. Teman-teman akhirnya akan ikut. Tapi ketika teman-teman jadi muslimah asertif, teman-teman berani mengungkapkan pendapat teman-teman. Mohon maaf, aku nggak bisa tahu salaman. Udah ya nggak usah salaman ya. Tapi pengungkapan komunikasinya itu dengan tidak menjatuhkan lawan bicara, dengan cara yang menyenangkan ya, dengan cara yang logis ya, dengan bahasa yang lembut. Beda ketika misalnya teman-teman jadi muslimah agresif ya. Jadi ketika disuruh misalnya tadi kayak kasusnya nggak mau salaman ya dengan lawan jenis, teman-teman langsung nolak, ih dosa tahu salaman, kamu tahu nggak sih kalau salaman itu kan menurut hadis begini-gini, langsung temennya dicelamahin ya, atau bahkan melebel tuh kan, kamu tuh dosa, kamu nanti kayaknya bakal masuk neraka deh kalau kamu begini terus hidupnya. Itu kan beda ya teman-teman cara penyampaian komunikasinya. Justru hal-hal seperti itu ya akan membuat kita ditinggal sama teman-teman kita. Dakwahnya nggak akan sampai dengan cara yang tidak baik ya, dengan komunikasi yang tidak ahsan. Jadi belajar menjadi muslimah asertif itu cara komunikasi yang baik, tidak menyakiti lawan jenis dan tidak menyakiti teman ya, mau laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tidak terbatas dengan lawan jenis saja.
yang pasti tetap mempertahankan prinsip, apalagi prinsip itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk dengan hijrah. Ya. Jadi kalau muslimah asertif ya hijrahnya nggak bakal terpengaruh sama lingkungan sekitar, karena prinsip dia adalah berhijrahnya karena Allah, bukan karena pendapat dari manusia. Nah, yang nomor 7, cintai dirimu, stop insecure. Kita harus mencintai diri kita. Kita harus bahagia dengan pilihan kita. Janganlah kita lupa ya untuk mencintai diri kita atau membahagiakan diri kita dengan jalan ini karena hanya sibuk untuk berusaha membahagiakan orang lain atau bahkan membuat orang lain bahagia, tapi kita sendiri hancur ya teman-teman. Kepercayaan diri kita jadi hilang karena sibuk untuk ngurusin hidup orang lain, tapi kita tidak sibuk untuk menata kehidupan kita. Gitu ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya setiap dari kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Orang yang hidupnya itu mudah stres gitu ya, mudah depresi, mudah overthinking biasanya karena dia lebih banyak melihat kekurangan dalam dirinya daripada kelebihan dalam dirinya. Jadi coba teman-teman cintai diri kalian, banggalah, tumbuhkanlah rasa bangga sebagai muslimah, ya insya Allah itu akan membuat tekad teman-teman untuk hijrahnya akan lebih kuat lagi. Dan yang nomor 8, jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Ada perkataan Umar bin Khattab yang sangat bagus. Beliau berkata, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Masya Allah. Ini deep banget teman-teman. Umar itu bilang, nggak khawatir doa itu pasti akan dikabulkan. Bentuk-bentuk pengabulan doa itu kan banyak ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama, doa itu dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah kasih A. Itu yang sering kita inginkan gitu ya. Allah beri aku jodoh yang si dia. Ternyata Allah kasih jodoh memang si dia. Itu kan apa yang kita harapkan ya contohnya. Tapi terkadang Allah itu mengabulkan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta A tapi Allah kasih Z. Kita bingung loh, kok kita minta A tapi Allah kasih Z. Ternyata memang Z itulah yang terbaik untuk kita. Yang lebih kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Tapi ada juga bentuk pengabulan doa yang ketiga. Nggak dikasih A, nggak dikasih B, nggak dikasih C, nggak dikasih Z. Tapi Allah simpan doa kita, dan Allah jadikan pundi-pundi ya, atau penambah timbangan hisab kita dalam hal kebaikan. Nanti ketika dihisab, wah timbangan kita berat. Kenapa? Oh ternyata karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kalau lagi futur gitu ya, lagi galau, lagi bimbang, pengen hijrah tapi kok maju mundur gitu ya. Banyak berdoa. Karena yang memiliki hati itu bukan kita ya teman-teman. Yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya ya Allah ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ini kan dahsyat doanya teman-teman. Di kalimat pertama aja udah menohok ya. Ya Allah, jangan jadikan hati kami itu mulai condong, mulai ragu-ragu, udah mulai hijrah, ternyata ragu-ragu gitu ya. Maju enggak ya, hijrahnya setengah, seperempat, seperdelapan. Aduh, takut nih diomongin orang. Nah, doa ini menjadi kayak pamungkas, ya Allah, kuatkanlah hati kami ya. Kalau udah mulai condong gitu ya terhadap hidayah, ya Allah balikin lagi, beri petunjuk lagi supaya tetap istiqomah di jalan hijrah ini. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat. Kita itu nggak bisa apa-apa tanpa rahmatnya Allah. Kita nggak bisa kuat tanpa kasih sayangnya Allah. Jadi minta semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Dan slide penutup ya dari saya. Keep calm teman-teman, tenang ya, tenang, nggak usah takut ya, nggak usah takut karena kita punya Allah. Innallaha ma'ana, kita akan bersama dengan Allah, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang meletakkan Allah di dalam hatinya. Yang berhijrahnya itu karena Allah, bukan hijrahnya karena manusia. And be a good muslim. Jadilah muslimah yang baik. Jadilah muslimah dengan versi terbaik di hadapan Allah. Jangan jadi muslimah
yang versinya berubah-ubah di hadapan manusia. Hari ini baik, besok setengah baik gitu ya. Besoknya lagi seperempat baik ya, besoknya lagi udah deh maksiat dikit, kan kemarin-kemarin udah baik tuh, udah punya tabungan kebaikan deh maksiat. Coba teman-teman, kalau pas lagi maksiat itu Allah cabut nyawa kita gimana? Kalau lagi berpikir yang macam-macam Allah cabut nyawa kita gimana? Kita kan nggak tahu. Itulah kenapa Allah itu merahasiakan kapan sih ajal seseorang itu datang. Allah nggak ngasih tuh kabar kepada kita nanti ya kamu meninggal tepat di hari ini ya jam sekian, menit sekian, detik sekian dalam kondisi seperti ini ya saat lagi ngapain, tempatnya di sini, pas lagi pakai baju warna apa, jilbab warna apa, enggak, Allah nggak pernah ngasih itu teman-teman. Tapi ada hikmahnya. Apa itu? Allah menginginkan kita agar terus istiqomah. Kapanpun nanti Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan yang baik. Ada sebuah doa yang indah dari sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar itu berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku di waktu yang terbaik, ya, di puncak keimanan. Dan saat bertemu denganmu itu adalah di waktu yang terbaik, di hari yang terbaik. Sama kita berdoa. Teman-teman kalau berdoa jangan lupa berdoa untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah ya teman-teman. Jadi ketika berdoa tidak hanya menuntut, tidak hanya memohon ya Allah kabulkanlah jodoh gitu ya, kuliah, pekerjaan, ya, tidak hanya di situ. Itu silahkan boleh, tapi jangan lupa untuk menyertakan doa supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Menjadi orang-orang yang Allah mudahkan dan Allah hindarkan dari azab kubur. Ya, Allah jadikan kita para calon penghuni surga. Ya Allah lapangkan kubur kita dan Allah bantu nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan jangan sampai kita berdoa ya Allah, jangan sampai ketika Allah cabut nyawa kita lewat perantara malaikat maut, kita dalam kondisi sedang bermaksiat. Ya. Janganlah. Apalagi saat sedang melakukan dosa-dosa. Ini orang yang berdosa itu ya. Kalau kata Ustadz Umar Mita, beliau mengatakan, beliau mengatakan orang yang sudah terlanjur melakukan banyak dosa dan nggak pernah meninggalkan dosa itu, nanti wajar kalau meninggalnya dalam keadaan sedang melakukan dosa tersebut. Misalnya pakai narkoba gitu ya teman-teman. Nggak berusaha tuh untuk meninggalkan itu, nggak berusaha bertobat, nanti meninggalnya dalam keadaan dia menggunakan narkoba. Atau berzina, dia berzina terus. Maka nggak kaget nanti wafatnya atau matinya dalam kondisi sedang berzina. Atau dia minum minuman keras ya. Terus dia suka hobi minum minuman keras. Maka nanti jangan kaget ketika meninggal dalam kondisi sedang minum minuman keras, tergeletak gitu ya di meja. Atau dia sedang apa ya, clubbing gitu ya, sedang joget-joget, sedang di klub malam ya, berkumpul ya, berhalwat atau bercampur baur gitu ya. Dan nanti jangan kaget ketika nanti Allah wafatkan dalam kondisi yang dia sedang hobi melakukan kemaksiatan itu. Seperti itu ya teman-teman, saya akhiri. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ibrohnya, bisa diambil hikmahnya. Dan pesan saya, mari kita sama-sama menjadi muslimah yang terus bersemangat dalam berhijrah. Ya, hijrah itu akan lebih mudah. Tadi saya dengar ya, di awal hijrah itu lebih mudah kalau bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman sedang berada nih di dalam komunitas kebaikan manapun yang kalian ikuti, tetaplah bertahan dalam komunitas itu. Karena untuk menemukan komunitas yang baik itu susah zaman sekarang. Banyak orang yang berkumpul tapi berkumpul untuk kemaksiatan. Tapi jarang orang yang bertahan untuk berkumpul dalam ketaatan. Jadi kalau sudah berkumpul di sini jangan pernah tinggalkan. Walaupun kadang-kadang suka salah paham gitu ya sama temennya. Ya wajar, manusia itu kadang-kadang sedih, kesel sama temennya, wajar ya. Karena memang ada perasaan seperti itu, sangat fitrah sekali. Tapi jangan sampai meninggalkan jamaah kebaikan. Karena itulah yang akan mendukung kalian, yang akan menyemangati kalian ketika sedang mengalami masa-masa futur. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab, ambil baiknya, tinggalkan buruknya, dan sungguh semua itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama ya teman-teman semua materi yang luar biasa dari pemateri kita Ustazah Floria yang tentunya sangat ini ya teman-teman relate sama kehidupan kita yang mana baru aja masuk di fase hijrah mungkin ya. Untuk
sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada peserta. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau mengetikkan di kolom komentar. Kami persilahkan. Oke, pertama dari saudari Devi. Baik, Ya, Mbak Devi, kami persilahkan on mic. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah Flo, saya mau bertanya, Ustazah, terkadang kan kalau kita itu terjatuh di dosa yang sama gitu, dosa yang mungkin dosanya nggak besar-besar banget ya, maksudnya bukan meremehkan sih, tapi maksudnya tuh dosanya bukan lalu mencuri, lalu narkoba kayak gitu, tetapi ada dosa-dosa kecil, misalnya sama orang rumah sendiri aja. Kalau yang sama yang sudah bersuami sama suami itu kadang suka jengkel, kalau nggak sama orang tua kadang suka nggak ngerti, terus akhirnya ada rasa-rasa jengkel. Itu kan termasuk kita kalau udah hijrah kan mulai harus bisa mengatur emosi-emosi seperti itu ya. Tapi kadang tuh nggak bisa nggak bisa ditahan. Itu gimana ya, Ustazah? Astagfirullah, takutnya meremehkan gitu. Apakah itu dosa-dosa seperti itu masih bisa diampuni ya sama Allah? Karena ada ketakutan, takutnya kalau kitanya pas lagi dicabut itu dalam keadaan melakukan seperti itu, Ustazah. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Yakin, Insya Allah. Baik. Ini langsung saya jawab pertanyaannya, Mbak Enzi. Iya, Ustazah. Semoga langsung dijawab. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Devi ya, atau mungkin sebenarnya sudah menikah ya, karena tadi bawa suami. Pada Bunda Devi ya, atau Sister Devi ya, Masya Allah. Pertanyaannya memang, ya, yang pertama, bersyukurlah ketika kita sudah mulai resah ya, ketika kita sadar melakukan kesalahan. Jadi saya sangat mengapresiasi pertanyaan pertama tadi, dosa kepada pasangan kita ya sudah menikah, dosa-dosa kecil ya, dosa kepada suami, kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak ya, kalau sudah punya anak ya. Banyak orang yang merasa itu bukan dosa, Bunda ya. Jadi merasa kayak wajar lah dalam rumah tangga begini. Ya, mau wajar-wajarkan itu. Jadi saya sangat mengapresiasi, dan keresahan yang muncul itu tidak dialami oleh semua orang. Jadi harapannya keresahan-keresahan yang muncul, kegundahan yang muncul akibat kita pernah melakukan kesalahan itu menjadi awal dari kasih sayang Allah kepada kita. Karena ketika Allah itu sudah sayang sama hambanya, akan dikasih sign gitu, dikasih tanda untuk lebih mendekat kepada Allah. Caranya dengan yang pertama mengenali dulu dosa-dosanya. Kan hukum ada syarat-syarat taubat ya. Jadi kalau taubat itu syaratnya yang pertama ya dia harus stop dari kesalahannya itu. Ketika dia stop, dia menyesal, ya betul-betul menyesal, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, serta membanyakkan amalan-amalan kebaikannya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, atas keresahan yang dirasakan, ini tidak berlaku untuk Bunda Devi yang bertanya, tapi teman-teman semua. Kok teman-teman mulai merasa resah dan memikirkan, kayaknya aku salah deh sama mama papa gitu ya. Aku salah deh sama sahabatku. Ya alhamdulillah, itu tandanya Allah sayang sama kalian dan ingin kalian untuk segera on the way. Ya, on the way to him. Untuk segera berlari. Tidak hanya berlari, tapi segera mengejar Allah ya, dengan keresahan. Jadi triggernya itu trigger yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengenali keresahan itu, harapannya tidak hanya sekedar menyesal di lisan ya, tapi tadi rukunnya itu kita stop pelan-pelan, karena yang namanya berinteraksi dengan manusia itu memang sulit untuk tanpa adanya crash gitu ya, atau adanya konflik. Dan jangan sungkan untuk minta maaf. Jadi kalau kita itu
zolim kepada Allah. Nauzubillah ya. Kita sampai zalim kepada Allah, maka kita harus bertobat, harus bersungguh-sungguh. Ya. Atau ya betul-betul meluruskan niat kita untuk meminta maaf kepada Allah, memperbanyak amal-amal kita. Tapi kalau kita zolim kepada manusia atau berbuat kesalahan kepada manusia, tidak hanya cukup untuk bertobat saja, tapi kita harus meletakkan yang tadinya tidak sesuai dengan tempatnya, kita kembalikan kepada tempatnya. Kita minta maaf kepada dia, ya. Atau kalau kita masalah hutang piutang kita bayar, ya. Atau misalnya terkait masalah harta atau yang lain, kita kembalikan. Karena itu adalah hak-hak mereka yang harus harus ada posisinya, ditempatkan kembali. Nah, itu namanya permintaan atau tobat kita, ya, tidak hanya kepada Allah tapi juga permintaan maaf kita kepada manusia. Maka jangan suka untuk minta maaf ya kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak. Minta maaf ya. Kalau malu ya minta maaf ya, saya rasa setiap pasangan punya caranya masing-masing ya untuk mengungkapkan penyesalan gitu ya, untuk mengungkapkan minta maaf itu saya rasa punya punya bahasanya masing-masing. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Dosa yang besar saja ya, kalau bertaubat, selagi nafas itu belum tertarik dari kerongkongan, itu masih bisa diampuni oleh Allah asal bertobat. Apalagi kalau kita menyadari dosa kecil dan kita segera bertobat, pintu ampunan itu tentu akan terbuka lebih lebar lagi. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Jadi tidak berputus asa kepada rahmat Allah, tetap berharap kepada Allah. Karena berputus asa dengan rahmat Allah saja itu sudah merupakan kesalahan. Allah itu sangat membenci hambanya yang berputus asa terhadap rahmatnya. Tetap semangat ya untuk menjalani peran ke depannya lebih bahagia lagi, menjalani peran sebagai istri dengan bahagia, menjalankan peran sebagai ibu dengan bahagia, menjalankan peran sebagai anak dengan bahagia, menjalankan peran sebagai menantu dengan bahagia, menjalankan peran sebagai anggota masyarakat atau saat kita bekerja di luar ya, beraktivitas luar dengan bahagia. Seperti itu ya Bunda, semoga menjawab dan kita sama-sama saling menguatkan ya teman-teman. Karena namanya manusia memang tempatnya salah dan khilaf. Yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah mereka sama-sama bermaksiat. Mereka sama-sama melakukan dosa. Tidak ada yang namanya manusia itu luput dari dosa. Tapi orang yang beriman itu adalah mereka yang bersegera bertaubat. Itu yang membedakannya, taubat atau tidak. Gitu ya Bunda ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair atas jawabannya, Ustazah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Devi. Kemudian ini Ustazah ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Salzabila Nur Malita asal Kudus. Kepada Mbak Salzabila, kami persilahkan untuk on mic. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya. Selama ini kan saya suka dengan Korea gitu ya Ustazah. Cuman tidak berlebihan, hanya saja suka nonton drama-drama Koreanya seperti itu. Apakah itu mengganggu hijrah saya Ustazah? Kalau misalnya mengganggu, bagaimana cara saya agar bisa istiqomah gitu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Iya, betul ya. Terima kasih pertanyaannya ya, Salihah ya. Ini mungkin mewakili pertanyaan beberapa orang ya yang hadir di sini. Jadi teman-teman pernah mendengar sami'na wa ata'na. Artinya apa? Artinya apa? Ada yang tahu sami'na wa ata'na? Bisa dituliskan di kolom komentar, di chat. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Dengar dan taat ya. Dengar. Kita dengar, kita taat. Bahkan di ayat-ayat Quran ya teman-teman, Allah itu mengatakan bahwa menciptakan mata dan telinga itu untuk mendengarkan, untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi disebutkan kan mata, telinga gitu ya, pendengaran dan penglihatan itu untuk mendengar dan memahami ayat-ayat Allah. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga mata kita tidak bisa menjaga pendengaran kita
kita tidak bisa menjaga mata dan telinga ya. Penglihatan kita, pendengaran kita tidak berusaha kita jaga. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman kita kepada agama ini. Mungkin kita anggap ini sesuatu yang tidak akan mencederai jalan hijrah saya, karena masih dalam tahapan yang kita anggap biasa-biasa saja. Tidak sampai yang hardcore gitu ya, ya seperlunya saja. Tapi hal yang kita anggap biasa saja tapi terus dilakukan, itu akan menumpuk dan menjadi hal yang memiliki dampak dahsyat dalam perjalanan hijrah kita. Mungkin efeknya nggak sekarang ya, efeknya nggak kerasa 1 bulan, 2 bulan, mungkin nggak terasa, tapi nanti akan berdampak teman-teman. Salah satu futur ya, teman-teman pernah mendengar tadi ada nih masalah futur ya, tadi ada yang keluar. Futur itu adalah kondisi iman yang sedang turun. Futur itu jangan disangka orang yang futur itu datangnya tuh penyakit futur itu tiba-tiba aku futur nih, tiba-tiba langsung futur, enggak. Tapi futur itu ibaratnya penyakit itu masuknya itu menjalarnya pelan-pelan teman-teman ya. Masuk ya pelan-pelan, dimulai dari tontonan, dimulai dari apa yang dia dengar, dimulai dari gosipin temennya ya. Itu futur tuh. 1 hari mungkin ya sekali 2 kali tapi terus. Nah, lama-lama seperti ibarat tubuh kita tuh kemasukan virus ya, virus atau bakteri lah ya, terus ya menjalar tanpa sadar itu akan merusak anggota tubuh kita yang lain. Wah, ini tangannya udah mulai nih berasa nih, ada apa di dalam tubuhku? Dari tangan menjalar sampai ke dada, dari dada ke jantung, ya, dari dada terus sampai ke pencernaan. Sampai terus ya sampai menyebar ke seluruh tubuh kita. Berawal dari apa? Karena hal-hal yang kita anggap biasa saja tapi terus kita lakukan. Sama penyakit futur seperti itu. Tanpa sadar futur itu ya dimulai dari hal-hal yang tadi ya, yang kita tidak bisa menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Tapi nanti berdampak lama-lama, kok aku malas ngaji ya? Kok lama-lama jilbab aku makin pendek ya? Kok lama-lama kayaknya aku kalau dengar ada syariat gitu kayaknya tuh sebel gitu dengerin. Kenapa sih syariat lagi syariat gitu? Kenapa sih bahas ini lagi, bahas agama lagi? Nah, itu mulainya tuh nggak langsung tek hari itu, tapi itu akibat bisa jadi itu dari kesalahan-kesalahan yang kita tumpuk di masa lalu. Dan efeknya baru terasa beberapa waktu ke depan. Jadi kalau ditanya ya, saya tidak membahas detail tentang drama Korea atau apapun ya, tapi coba dievaluasi apakah hobi atau kebiasaan yang teman-teman lakukan sekarang itu dampak akhirat sama dunianya itu lebih banyakkan mana? Ditimbang mana baik mana buruknya. Ketika ditimbang nih, oh saya melakukan hobi ini, ternyata setelah ditimbang dengan logika, dengan akal jernih gitu ya, dengan netral ya, tidak condong pada sesuatu, wah ternyata memang kalau saya tetap melakukan ini saya akan rugi nih waktunya. Saya rugi waktunya habis, saya melakukan pekerjaan ini atau hobi ini, ternyata teman saya di waktu yang sama melakukan ibadah, saya rugi dong. Atau misalnya saya mendengarkan ini, tapi di waktu yang sama teman saya mendengarkan kajian gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Maka jawabannya adalah, saya serahkan ya kepada yang bertanya. Kalau misalnya masih ingin ya nonton ya atau melakukan kebiasaan, coba ditimbang dulu, baik buruknya. Tapi saya menyarankan coba dikurangi pelan-pelan. Saya selalu mengatakan proses hijrah itu tidak langsung berhenti total. Sama seperti orang yang merokok ya teman-teman. Yang saya dengar salah satu rehabilitasi orang yang suka merokok itu tidak langsung dalam 1 hari ya. Misalnya dia baru direhab gitu ya. 1 hari kamu nggak boleh rokok ya sama sekali. Biasanya dia sampai berapa liter rokok dalam 1 hari. Bahkan sampai dia beli berapa kotak rokok tuh habis. Langsung di-stop 1 hari dia nggak rokok. Itu nggak kayak gitu caranya, tapi bertahan dikurangin ya. Ya itu yang saya dapatkan ya, jadi bertahan dikurangi sedikit. Nah, sama. Seperti teman-teman kalau ingin meninggalkan kebiasaan yang lebih banyak buruknya ya atau lebih banyak ketidakbermanfaatannya maka dikurangi pelan-pelan. Kalau contoh kasusnya tadi nonton drama Korea ya nggak akan lebih berat gitu ya, langsung stop sama sekali daripada teman-teman kurangi itu. Misalnya dalam 1 hari mungkin nontonnya
biasanya satu hari mungkin 3 episode ya, 3 episode. Karena rata-rata drama Korea itu sekitar 16 sampai 20 ya yang saya tahu. Wah, aku bisa Mbak satu hari itu 3 episode. Berarti habis itu 16 ya kurang dari seminggu. Selesai itu ya drama Koreanya. Coba-coba dikurangin. Besoknya yang tadi 3 episode per hari dikurangi jadi 2 episode. Terus gitu ya. Besoknya lagi kurangi jadi 1 episode. Besoknya lagi tetap 1 episode ya. Lama-lama teman-teman akan merasa aku bisa kok gitu ya untuk mengurangi, dan aku bisa kok lama-lama nggak sampai harus nonton. Sampai akhirnya teman-teman berada di satu titik, sudahlah aku tinggalkan yang tidak bermanfaat untuk aku. Sekali lagi ini tidak berlaku hanya untuk drakor ataupun yang lain ya, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Oh, dulu aku nonton infotainment gitu ya. Wah, ini susah nih kalau aku nggak tinggalin langsung stop. Teman-teman berhenti. Berhentinya itu pelan-pelan. Karena Allah itu lebih menyukai amalan yang dikerjakannya itu sedikit-sedikit tapi rutin ya, dibandingkan dengan teman-teman langsung berubah total, tapi itu bertanya cuma sebentar. Stop nggak nonton drakor cuma 3 hari. Hari keempat, aduh udah deh, aku nggak kuat, udah 3 hari puasa nonton drakor. Ya udah, aku give up. Hari keempat ini aku selesai 16 episode balas dendam ya. Itu kan juga tidak diperkenakan, maka lebih baik itu sedikit-sedikit ya, pelan-pelan tapi berprogres. Dan yang terakhir ya teman-teman, lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Dan aktivitas, coba cari aktivitas yang bisa mengganti, jadi disubstitusi ya, diganti. Oh, yang tadinya jam segini aku nonton Korea gitu ya, coba deh aku cari aktivitas lain nih supaya pikiran aku nggak nonton ke arah sana. Aku sibukkan nih aktivitas apa ya? Daripada nonton Korea mungkin lebih baik aku cepat tidur gitu ya, atau aku ngerjain jurnal, atau aku ngerjain tugas, atau aku mungkin sama-sama nonton tapi yang ditonton itu mungkin bukan Korea, diganti genrenya. Nonton apa ya? Oh, aku nonton coba Sirah Sahabat yang ada filmnya. Jadi teman-teman bisa mengganti dengan aktivitas lain yang bermanfaat. Atau yang suka berkebun gitu ya, yang suka masak, yang suka nulis, coba ganti itu pelan-pelan dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Seperti itu ya, Salihah ya, semoga bisa membantu dan tetap bersemangat untuk terus memperbaiki diri setiap waktunya. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustazah. Sama-sama, Masya Allah. Oke, Ustazah, ini ada penanya lagi. Mbak Desla dari Kalasan. Halo Mbak Desla, kami persilakan untuk on mic ya. Ya, Afwan, sebelumnya saya sebenarnya udah nulis di kolom chat, jadi ini saya ngomong langsung aja nggak apa-apa? Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan ketika teman-teman lama kita itu belum berhijrah, sedangkan kita yang hijrah ini kan dianjurkan untuk mencari lingkungan yang baik. Namun di sisi lain saya pernah datang ke sebuah kajian juga bahwa kita tuh nggak boleh serta-merta meninggalkan lingkungan kita yang lama, karena itulah ladang dakwah kita gitu. Ya, terima kasih Mbak Desla. Iya, jadi teman-teman, pentingnya kita mencari lingkungan yang baik itu untuk backup ya. Jadi ada inner circle, ada lingkungan pergaulan yang dekat dengan kita, di mana itu isinya adalah orang-orang yang membackup kita untuk terus berhijrah. Bukan berarti kita totally meninggali teman-teman kita yang lama. Contohnya begini, saya dulu ya, saya langsung ambil kisah saya saja ya, semoga bisa diambil pembelajaran. Dulu saya ketika di jurusan saya, waktu saya masih kuliah, saya tetap berteman dengan teman-teman saya di jurusan dan di luar jurusan, satu fakultas gitu ya. Teman saya ada yang hobinya A, B, C, Z gitu ya, macam-macam ya. Ada yang suka begini, ada yang model bajunya begini, ada yang pemikirannya begitu, kanan, kiri, tengah, barat, selatan, macam-macam teman-teman. Tapi bukan berarti saya tinggalkan mereka. Aku udah hijrah nih, nggak mau sama mereka gitu ya. Nggak mau deh nyapa mereka. Kan aku harus cari orang baik. Mereka kan nggak baik, udah deh aku tinggalkan saja. Nah, saya berpikir saat itu, ya nggak bisa kayak gitu. Karena kita hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat tersebut tidak selalu sepemikiran dengan diri kita. Ya. Yang saya lakukan saat itu adalah saya tetap berteman ya dengan
berbagai macam karakter teman-teman saya dengan dosen-dosen, itu juga pemikirnya juga macam-macam ya teman-teman. Tetapi saya tetap mencari lingkungan lain ya yang mendukung saya untuk tetap istiqomah dalam berhijrah. Saya saat itu waktu di kampus saya masuk organisasi Rohis ya, Rohis di kampus. Saya ikut halaqah, saya ikut pengajian rutin. Saya tetap terkonek ya dengan teman-teman saya saat saya Rohis di SMA. Karena saya merasa ya ketika masuk lagi ya kepada lingkungan yang lebih heterogen tadi, saya lebih membutuhkan energi yang besar. Karena menghadapi orang-orang yang berbeda-beda ya, heterogen tadi macam-macam orangnya. Dan untuk bisa menghasilkan energi yang besar, artinya butuh supporting system dong. Ya. Dan itu saya dapatkan dengan komunitas ya, dengan lingkungan yang baik. Artinya teman-teman tetaplah kita berbaur ya. Silakan teman-teman bersahabat ya, berteman dengan orang-orang sebanyak-banyaknya. Karena betul mereka juga bagian dari objek dakwah kita. Tetapi penting untuk menemukan inner circle, lingkungan yang dekat ya, lingkungan atau lingkaran pertemanan yang isinya memang orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, ya teman-teman pengajian, ya teman-teman organisasi keagamaan, ya pokoknya intinya teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Karena saat kita lagi futur, ya kita lagi down, ketika berinteraksi di luar, ya kita lagi terkena tuh ya, wah energinya lagi negatif nih habis dari luar gitu ya. Kita akan kembali kepada mereka dan kita akan disemangati lagi. Maka penting ya. Berarti bukan serta-merta langsung ditinggalkan, langsung pokoknya nggak mau deh berteman, tidak seperti itu juga. Maka harus dipilah dan dipilih. Begitu ya, Mbak Desa. Jadi tetaplah jadi muslimah yang memiliki lingkungan pergaulan yang luas, ya bisa diterima di kalangan manapun, tetapi tetap butuh yang namanya supporting system, yakni mereka orang-orang yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajak kita untuk terus berbuat kebaikan, yang mengingatkan kita kalau iman kita lagi turun, yang mengingatkan ibadah kita, yang mengingatkan capaian-capaian ibadah ya amalan kita ya. Itu akan sangat-sangat membantu sekali supaya kita bisa terus dapat mengeluarkan energi yang besar ketika berada di tengah lingkungan yang berbeda dengan prinsip kita selama ini. Seperti itu ya Mbak ya, semoga bisa menjawab dan selamat menemukan inner circle yang kuat itu ya, supporting system yang kuat itu jangan pernah dilepaskan karena mereka adalah teman-teman yang akan terus membersamai Mbak Deslah gitu ya dalam proses perjalanan hijrah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Baik, barakallah. Baik, terima kasih pada Mbak Desla atas pertanyaannya. Mohon maaf Ustazah, ini ada satu lagi pertanyaan ya Ustazah. Dari Mbak Penny. Assalamualaikum Ustazah. Dalam keluarga saya, hanya saya sendiri yang hijrah. Terkadang iman saya naik turun karena tidak ada yang menguatkan. Terkadang saya lelah, ditambah lagi saya belum bekerja lagi sejak pandemi ini. Sedangkan orang tua saya menyuruh saya untuk bekerja. Saya sudah melamar pekerjaan tapi belum ada panggilan dan sekarang susah banget untuk mendapatkan pekerjaan dengan berpakaian gamis. Apa yang harusnya saya lakukan Ustazah? Mungkin itu Ustazah. Ya, baik ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama mendoakan ya untuk Mbak Penny dan juga mungkin teman-teman yang lain juga berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda ya. Dia masih belum mendapatkan pekerjaan atau Allah timpakan ujian yang lain. Ujian konflik dengan orang tuanya mungkin ya, atau dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan anaknya, atau ujian di pekerjaannya yang sudah dapat pekerjaan ternyata ada ujiannya lagi atau ujian di kuliahnya, ujian di sekolah. Kita selalu mendoakan supaya Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi ya teman-teman. Karena yang namanya pekerjaan, yang namanya jodoh, semuanya itu adalah rezeki yang sudah Allah atur. Allah itu ketika menciptakan manusia sudah betul-betul mengatur dengan presisi, dengan tepat. Kapan kita meninggal, ya, rezeki kita itu apa saja, amalan-amalan yang kita lakukan itu apa saja, baik buruknya sudah Allah tetapkan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan, tentang jodoh, itu nggak bisa lepas dari yang namanya akidah. Keyakinan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Jadi kuatkan akidahnya.
Dan coba ambil hikmah. Kenapa ya? Sampai sekarang saya belum Allah berikan rezeki kerja. Oh, berarti mungkin Allah pengen agar saya itu lebih berbakti lagi kepada orang tua, nemenin orang tua di rumah. Atau Allah pengen saya itu lebih fokus dulu nih untuk memperbaiki diri saya, fokus untuk belajar lagi, fokus untuk mengupgrade dan mengupdate ya kapasitas diri saya. Oh, berarti ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan lagi. Daripada kita ya merutuki ya, nasib kenapa belum, kenapa begini, kenapa begitu. Coba cari hikmahnya di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Seperti itu ya Mbak Penny. Dan masalah hijrah tadi ya, merasa sendiri. Nah, pertanyaannya Mbak sudah berusaha mencari teman hijrah atau belum? Ya. Sudah berusaha mencari komunitas kebaikan atau belum? Karena yang namanya hijrah itu, mohon maaf teman-teman, kita harus aktif. Hijrah itu jangan pasif diam aja ya, berdoa. Ya berdoa iya wajib ya, kita berdoa, niat itu wajib. Tapi kalau kita cuma diam nggak ngapa-ngapain, minta orang itu ngertiin kita, itu bakal sulit ya teman-teman. Jadi bagi saya hijrah itu ya gerak ya, cari ladang kebaikan dimanapun, cari komunitas aktif ya. Siapa tahu rezeki pekerjaan itu muncul ketika kita aktif dalam mencari kebaikan. Ya, kita aktif di komunitas ini ya, aktif pengajian ini, atau misalnya kita aktif mencari menuntut ilmu di berbagai seminar yang bisa kita temui. Mungkin Allah titipkan itu rezeki pekerjaan kita saat kita bergerak keluar ya. Saat kita memang betul-betul menjadi muslimah yang tidak pasif, tidak hanya menunggu orang itu mendatangi kita, tapi kita yang datangi orang itu. Kita datangi sumber-sumber kebaikan. Maka coba ya Mbak Penny, carilah. Kalau selama ini merasa sendiri, itu carilah. Kalau sekarang banyak ya, saya kurang tahu Mbak Penny sekarang posisinya ada di mana ya. Kalau di tempat Mbak Penny sekarang itu ada komunitas kebaikan, teman-teman pengajian gitu ya, yang Mbak Penny rasa memang yang disampaikan dalam pengajian itu betul ya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka gabung ya, gabung dalam jamaah kebaikan. Insya Allah itu akan sangat-sangat menguatkan hijrah Mbak Penny. Mbak Penny tidak akan merasa sendirian. Karena ternyata di luar sana, mohon maaf sekali, banyak yang Allah timpa dengan ujian yang jauh lebih sulit daripada apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin kita merasakan kayaknya kok apes banget ya aku ya, udah begini, begitu, begina, macam-macam. Tapi di luar sana banyak yang jauh lebih miris nih. Jauh lebih dahsyat ujiannya. Kehilangan itu, kehilangan ini. Bahkan sampai diusir sama keluarganya hanya gara-gara mau hijrah. Kita lihat aja, kalau lagi merasa sendiri gitu ya, merasa ujiannya kok banyak banget, kok berat banget. Nah, coba teman-teman baca deh. Ujian para sahabat dan sahabiah ketika memutuskan untuk berhijrah. Ujian kita itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Kalau kita sama ini merasa ujian kita jodoh kok belum datang-datang gitu ya, atau waduh kok aku sama temanku kayaknya salah paham terus gitu ya, atau ada masalah sama suami, atau ada masalah pekerjaan, ujian kita tuh nggak ada apa-apanya. Di zaman para sahabat sahabiah mereka itu bahkan ujiannya nyawa, teman-teman. Mau hijrah aja tuh taruhannya itu nggak harta tapi nyawa. Ya, teman-teman tahu muslimah yang pertama itu siapa yang syahid? Sumayyah. Itu ujiannya nggak main-main, ujiannya nyawa. Sebelum meninggal itu disiksa dulu. Disiksa dulu ya, suaminya disiksa, anaknya disiksa, sampai akhirnya dirinya itu disiksa dan wafat menjadi mujahidah. Pertama yang wafat, darahnya menetes di bumi ini karena mempertahankan akidahnya kepada Allah. Hijrahnya total, teman-teman. Balasannya adalah surga, nyawa yang dia berikan. Pertanyaan saya, teman-teman sampai seperti Sumayyah enggak? Sampai disiksa gitu ya, sampai diuji dengan kehilangan nyawa, kan tidak ya. Ya, saya rasa ya teman-teman punya ujiannya masing-masing, tapi ketika merasa berat, cobalah berkaca dari ujian orang-orang terdahulu yang jauh lebih berat, dan ternyata ketika mereka yakin hanya bergantungkan harapan kepada Allah, mereka tetap bahagia ketika Allah berikan ujian tersebut. Gitu ya Mbak Penny. Jadi sekarang silahkan ya Mbak Penny cari teman-teman untuk mendukung Mbak Penny berhijrah, bergerak aktif ya, ada kelompok pengajian, Mbak Penny ikut, Mbak Penny banyak berdoa, insya Allah nanti Allah akan bukakan nikmat yang tidak disangka-sangka. Rezekinya, pintu rezeki itu banyak. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan bukakan itu satu persatu. Seperti itu ya.
Mbak Penny semoga bisa menjawab, semoga terus bersemangat dalam hijrah. Yakin deh, Mbak Penny itu nggak seorang diri. Kita ada di sini untuk mendukung Mbak Penny. Ya. Kalau Mbak Penny lagi sedih, tenang saja. Allah bersama Mbak Penny. Allah itu akan bersama hamba yang berlari kepadanya. Jadi terus gantungkan harapan kepada Allah, terus dekat kepada Allah. Seperti itu ya, Mbak Penny ya. Dan juga ada ikhtiar ya, tetap cari pekerjaan ya. Cari lamar pekerjaan. Tidak usah takut masalah pakaian. Banyak pekerjaan di luar sana yang justru mengharuskan karyawatinya ya atau karya ininya stafnya itu berpakaian gamis ya. Sesuai dengan syariat. Jadi harus pintar-pintar juga. Wah, kita mencari ladang pekerjaan tuh yang baik gitu ya. Yang Allah ridhoi, ya insya Allah nanti akan Allah temukan. Jadi ada ikhtiar kita mendekat kepada Allah dengan amalan, dengan ibadah, tapi juga ada ikhtiar kita untuk cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Jangan pernah ragu. Yakin Allah pasti akan sediakan rezeki. Cicak aja teman-teman. Cicak itu makannya apa sih? Makannya kan nyamuk ya. Cicak itu terbang nggak? Nggak terbang teman-teman. Nyamuk terbang nggak? Terbang. Tapi cicak pernah nggak kelaparan? Enggak. Padahal makanannya dia terbang. Dia aja nggak bisa terbang tuh cicaknya. Tapi tetap aja Allah kasih rezekinya. Burung aja itu pagi hari teman-teman yang meninggalkan sarangnya pulang pasti dalam kondisi kenyang. Semua itu sudah Allah jamin rezekinya. Nggak mungkin nggak akan Allah berikan rezeki. Apalagi mereka yang mengejar Allah, pasti rezekinya itu tambah banyak. Tenang ya Mbak Penny ya. Yang lain mendukung Mbak Penny, teman-teman juga sering mendoakan di sini ya. Yang lagi Allah uji, apapun itu masalahnya ya, walaupun tidak diceritakan, tapi tetap yakin sama Allah. Allah. Jadi kalau sudah bergantung harapan kepada Allah, nanti akan tenang. Terakhir ya, saya ingin share ada dua hal sebagai penutup nih teman-teman yang nanti share di sekitar 2-3 menit lah. Ini kejadian yang belum lama saya alami dalam 1 minggu ini. Kejadian yang pertama adalah saat itu teman-teman, saya sedang pendaftaran suatu akademi yang sifatnya online. Akademi itu buka link pendaftaran, awalnya itu teman-teman, H-1 pendaftaran akademi online itu, adminnya bilang, ini dibukanya tepat jam 10 ya, kepada semua calon peserta ya. Jam 10 ini kami buka link pendaftarannya, tapi kalau lewat dari jam 10 atau ketika kuotanya itu sudah terpenuhi, maka langsung ditutup. Gitu ya. Jadi nggak ada waktu 1 jam 2 jam, tapi dilihat kalau kuotanya udah penuh langsung ditutup. Jadi wah pokoknya ketat gitu ya. Padahal ini akademinya banyak banget ini. Ribuan orang yang di pengalaman tahun lalu sampai 1.000 orang yang daftar dan dalam waktu 8 menit langsung tutup itu linknya. Saya langsung ingat wah jam 10 tepat di hari itu ya besoknya saya ada agenda ngisi teman-teman. Ngisi kajian. Yang kajiannya itu offline. Nggak bisa disela buka handphone. Nah, saya agak, ya gimana ini ya Allah ya. Saya sampai tanya sama adminnya, Mbak admin, bisa nggak kalau ada waktu gitu ya, durasi lah untuk ngisi link gitu. Karena saya pengen banget ikut akademi ini. Gimana kalau ada durasi, janganlah langsung ditutup gitu ya. Karena saya ada uzur syar'i ini, saya nggak bilang saya ngisi kajian, saya bilang saya ada uzur syar'i yang saya nggak bisa buka handphone online gitu ya, isi link pendaftaran tepat jam 10 saya nggak bisa, karena saat itu saya tepat juga ngisi ya, itu di sekolahan saat itu. Dan itu di hadapan ada guru-guru, ada sesuanya kan nggak mungkin saya sambil ngisi sambil buka handphone tepat jam 10 itu nggak mungkin, adabnya kan kurang baik ya teman-teman. Tapi adminnya bilang pada saat itu nggak bisa ya, tetap ya kalau udah kuotanya udah penuh ya udah habis ya, akan ditutup sesegera mungkin. Ya sudah, di titik itu saya berpikir, oh ya sudah, saya sudah berusaha ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang itu rezeki saya, ya Allah, ya mudahkan, dekatkan gitu. Kan rezeki menuntut ilmu itu kan rezeki ya teman-teman ya, dapat berada di akademi ya, di sumber ilmu itu rezeki yang sangat besar bagi saya. Tapi kalau memang bukan rezeki saya, ya sudah ya Allah, saya ikhlas ya, saya ridho. Oke, di saat itu saya handphone saya tinggal gitu ya. Ya sudah saya tinggal, saya ngisi ya jam 10 lewat saya udahlah.
apa yang terjadi, saya pas ketika buka Telegram gitu kan, dikirimnya tuh linknya tuh di Telegram. Ya udah, kalau memang udah ditutup, ya udah, saya udah tawakal ya, saya udah betul-betul pasrah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya sudah benar-benar pasrah gitu ya, yakin bahwa Allah itu kalau ngasih rezeki bisa lewat pintu mana saja, pas saya buka ya Telegram itu, saya baca lagi di grup apa yang terjadi. Ternyata ada informasi ya, pemberitahuan dari adminnya bahwa ada kebijakan berubah. Terus saya sampai benar-benar, ya Allah, ini kok bisa ya benar-benar langsung berubah. Kebijakannya adalah link ini akan ditutup, baru ditutup selama 2 jam. Bayangin tuh, saya langsung, ya Allah, 2 jam gitu ya. Yang tadinya baru jam 10 itu kalau udah tertutup berapa menit langsung tutup ya. Tapi adminnya bilang dikasih waktu 2 jam. Berarti saya pas saya buka, saya itu jam 11 ya. Selesai lagi saya jam 11 saya buka, saya langsung gemeter tuh, waduh, 1 jam lagi. Akhirnya saya ngisi link itu di tengah jalan teman-teman ya, ketika saya sudah keluar dari ngisi di sekolahan itu, saya berhenti, saya pinggirkan motor saya ngisi tuh di pinggir jalan, saya ngisi ya apa aja syarat-syaratnya, saya kirim. Ya, saya kirim dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah gitu ya, karena udah pasrah tuh sama Allah. Udah ada kalau dari rezeki nggak akan kemana deh. Sampainya di titik saya keterima di akademi itu. Ya, jadi alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Itu cerita yang pertama, teman-teman. Cerita yang kedua, ini baru terjadi sore ini. Baru terjadi sore ini. Alhamdulillah hari ini ya salah satu amanah dari Allah, saya mengisi 4 kajian, teman-teman. Pagi ada, siang ada, sore ada, sama yang terakhir malam ini sama teman-teman di Madinah ini. Dan ini kejadiannya di ngisi yang ketiga tadi sore. Nah, tadi sore itu seharusnya saya mengisi kajian offline juga, ya, kajian offline di salah satu masjid ya di utara Jogja. Tapi kondisinya saat itu kajian saya yang kedua, yang siang itu belum selesai, teman-teman. Masih online di rumah. Padahal yang offline itu jam 4 tuh sudah harus di utara. Rumah saya itu di bagian barat Jogja. Jam 3 lewat itu baru selesai kajian siang, ya otomatis kalau saya buru-buru naik ke atas ya untuk ngisi offline itu waktunya nggak cukup. Ya, karena pasti macet, terus juga saat itu mendung ya, hujan. Dan ternyata teman-teman apa yang terjadi ketika saya udah berpasrah, ya Allah, ini baiknya seperti apa gitu ya. Saya berusaha untuk adil, ya saya berusaha untuk maksimal menjalankan peran saya. Akhirnya teman-teman, tanpa saya WhatsApp itu panitia kajian yang sore, panitia itu yang WhatsApp duluan saya. Ustazah, karena cuaca, kajiannya dialihkan jadi online ya. Saya langsung, Masya Allah gitu ya. Saya berpikir, ya ampun, di kelas saya kejar offline tuh nggak cukup, waktunya pasti sangat terlambat ya. Bisa 4:30 saya sampai, nanti bakal menzolimi jamaah yang di sana. Tapi Allah betul-betul ya mendengar. Wah, berarti memang rezekinya online, artinya saya tetap di rumah ya, saya nggak berpindah tempat, dan kajian alhamdulillah yang ketiga itu terlaksana tepat waktu, teman-teman. Jadi dari 2 kisah ini yang ingin saya share apa? Kadang-kadang rezeki itu ya Allah datangkan di saat yang kita pikir kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Kita berpikir kayaknya udah sempit nih waktunya nih, udah kayaknya susah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, teman-teman, itu pasti akan terjadi. Itu yang saya benar-benar rasakan di 2 kejadian itu. Nah, kalau teman-teman yakin sama Allah, saya yakin juga nanti teman-teman akan lebih terkaget-kaget ketika Allah mengabulkan doa-doa kalian. Allah buka pintu rezeki yang nggak disangka-sangka. Kok bisa ya rezeki dari arah sini? Kok bisa ya Allah kasih kemudahan di sini? Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya Allah yang bisa. Jadi teman-teman harus yakin ya. Harus yakin, harus berpasrah kepada Allah, dan insya Allah Allah sesuai dengan perasaan hambanya. Kalau kita yakin, Allah pun juga akan yakin ya kepada kita. Gitu ya teman-teman ya. Penutup dari saya, mohon maaf jika ada saya salah, saya kembalikan kepada MC kita. Monggo Mbak MC. Baik, jazakillahu khairan kepada Ustazah Flowernya yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sungguh luar biasa. Isinya di antaranya ada 5 elemen kebahagiaan untuk menjadi seorang muslimah, kiat-kiat agar tetap jadi muslimah yang bahagia meskipun berhijrah
yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Dan juga antusiasme teman-teman malam hari ini Masya Allah luar biasa. Banyak pertanyaan ya teman-teman, mungkin yang belum sempat terjawab bisa kita jawab pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman, insya Allah apabila kita dipertemukan nanti. Sesi selanjutnya yaitu doa bersama. Kepada Ustazah Floria, kami mohon untuk berkenan memimpin doa bersama kita sebagai penutup kajian malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya, insya Allah sudah jam 9 malam ya teman-teman ya. Sama-sama kita angkat tangan kita ya. Kita yakinkan nanti kita salah satu ada berdoa itu harus yakin ya teman-teman. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik sebagai balasan atas doa-doa kita. Ya. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang ya Allah. Alhamdulillah segala puji dan syukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saksikanlah bahwa kami yang ada di sini adalah hamba-hambamu yang senantiasa berusaha untuk terus menjadi versi terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah jika kami masih sering meremehkan dosa-dosa kecil yang kami lakukan setiap saat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami keistiqomahan dalam jalan dakwah ini ya Allah. Karena sesungguhnya kekuatan hanya berasal dari kami tidak bisa melakukan apapun tanpa berasal dari diri-Mu ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Cintailah mereka, sayangilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Dan cintailah, jagalah, lindungilah mereka tanpa kurang suatu apapun. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang membuat kami terus bersyukur kepada diri-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang terus bersabar atas semua ujian yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik ya Allah, dalam kondisi iman yang terbaik ya Allah. Ya Allah, sungguh hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami kembali ya Allah. Silahkan teman-teman bagi yang memiliki hajatnya masing-masing, kita sama-sama berdoa ya di dalam hati masing-masing. Mungkin ada yang berhajat, keinginan tertentu, silahkan. Yang ingin solusi atas permasalahannya silahkan. Ingin mendoakan orang tuanya silahkan. Karena yang mengaminkan doa-doa kita tidak hanya diri kita tapi juga para malaikat yang menurunkan sayapnya untuk memeluk kita selaku orang-orang yang beriman yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kabulkanlah doa dari saudari-saudariku yang ada di sini ya Allah. Mereka semua adalah muslimah yang solehah, muslimah yang taat ya Allah. Muslimah yang begitu mencintai-Mu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah. Bantulah mereka untuk bangkit dari ujian ya Allah. Dan berikanlah kami semua di sini adalah keistiqomahan untuk terus berada dalam jalan kebaikan ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sama-sama ya teman-teman semuanya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Secukupkan teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Floria yang telah memberikan materi yang luar biasa.
Kepada Ustazah Floraria, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik maupun tindakan dalam penyelenggaraan acara. Apabila ada kepentingan, dipersilahkan Ustazah Floraria untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih. Pamit ya teman-teman ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang yang ada di dekat kalian. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Baik. Alhamdulillah telah sampai ya kita teman-teman di penghujung acara kajian kita pada malam hari ini. Dan sebelum teman-teman meninggalkan ruangan, kami ada informasi nih teman-teman. Nah, di akhir tahun nanti, tanggal 31 Desember tahun 2021, Madinah ada kajian spesial lagi dengan judul Mengejar Tujuan yang Salah yang akan diisi oleh Ustazah Dr. Farihana, yang pasti teman-teman udah tahu ya, sebelumnya juga pernah ngisi kajian spesial Madinah juga. Pastikan teman-teman buat ikut ya, bisa daftar di link yang tertera di poster atau di link yang sama ya kayak sebelumnya untuk daftar program kajian spesial ini ya teman-teman. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah hadir, telah menyimak materi yang luar biasa ini, dan partisipasinya yang juga Masya Allah, semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu. Akhir kata, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara yang mendampingi teman-teman sekalian dalam kajian malam hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tindakan. Baiklah, teman-teman, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih.